Kemarin kita ada diskusi loh tentang penggunaan Chlorhexidin sebagai disinfektan. Oh, kok nggak ditanya? Tanya apa? Ya tanya kek, diskusinya gimana? Ntar kalau nggak ditanya, selesai nih videonya. Diskusinya apa? Kepo amat jadi orang. Oh ya udah, santai lah. Jadi kemarin itu ada diskusi tentang Chlorhexidin sebagai disinfektan kavitas. Itu sesudah atau sebelum ETSA sih? Bukannya sama aja ya? Ya beda lah. Emang apa bedanya sebelum dan sesudah? Kalau sebelum itu Qobliyah, kalau sesudah itu Ba'diyah. Itu kan sholat rawatib, tapi kan beda. Terus jawaban tadi apa? Makanya baca buku. Udah, tapi saya malah sedih. Kok malah sedih? Iya, soalnya yang saya baca buku tabungan saya. Sedih lihat saldonya. Santai, jangan emosi, kata Pak Ustadz. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Tuh, kita harus sabar kan? Yuk lanjut. Nah, Chlorhexidin sebagai disinfektan kavitas sebelum kita melakukan restorasi itu memang sudah umum dilakukan. Kalau kita lihat bagian dari buku Sudurvan ini, aplikasi Chlorhexidin itu kata-katanya to age dentin. Jadi ada huruf ED-nya di belakang age. Itu artinya Chlorhexidin yang dipakai harus sudah ED. Oh, salah ya? Padahal TOEFL saya 900 loh. Bukannya maksimal tes TOEFL 677 ya? Iya, 900 itu akumulasi 3 kali tes TOEFL. Jadi maksudnya itu Chlorhexidin diaplikasikan pada dentin yang sudah di ETSA. Artinya setelah ETSA. Terus kalimat lanjutannya, aplikasi setelah ETSA itu buat menghambat enzim kolagenolitik atau MMP. Oh, MMP. Emang tahu? Iya, MMP itu mas-mas pengangguran. Ngawur. Jadi, MMP itu adalah enzim yang dapat mendegradasi serabut kolagen yang terekspos pada jaringan dentin. Padahal kita tahu kan fungsi serabut kolagen itu apa? Saya sih enggak. Serabut kolagen kan yang nantinya akan dipenetrasi oleh bonding dan membentuk hybrid layer, biar pelekatan bonding ke dentinnya baik. Oh, emang MMP itu apa sih? Dari tadi disebutin mas-mas pengangguran kan? Jadi gini, singkatnya, MMP itu adalah enzim proteolitik ekstraseluler yang sangat penting untuk fungsi fisiologis seperti perkembangan embrio, perbaikan jaringan, dan restrukturisasi jaringan. Nah, MMP ini dihasilkan oleh banyak sel seperti fibroblast, sel endotel, kemudian sel epitel. Nah, kalau di gigi kita setelah pembentukan dan mineralisasi matriks kolagen selama perkembangan gigi, MMP ini memasuki kondisi tidak aktif atau inaktif dan terperangkap di dalam matriks yang terklasifikasi itu. Katanya singkat, kok panjang? Ya, itu sudah saya singkat dari jurnal ini. Lalu, ya MMP yang terperangkap di matriks ini akan aktif kalau terpapar oleh asam. Misalnya karena karies atau penggunaan asam di kedokteran gigi, seperti asam fosfat. Nah, kalau MMP-nya aktif, itu berarti MMP-nya nggak pasif. Ya, kalau aktif, dia akan mendegradasi serabut kolagen kan? Tadi kan sudah dibahas. Dan menurunkan bond strength antara bonding dan jaringan dentin. Nah, itu tahu. Saya itu sebenarnya pinter. Terus kenapa tanya? Ya, kan biar bisa bikin video. Yuk lanjut. MMP yang teraktivasi ini harus kita nonaktifkan. Caranya? Nyalakan aja mode pesawat. Nanti nonaktif sendiri kok. Oke. Serius bro. Salah satu cara yang umum kita gunakan yang menggunakan Chlorhexidin karena ada referensi yang mengatakan bahwa Chlorhexidin adalah MMP inhibitor. Jadi kalau kembali ke bahasan awal tadi, Chlorhexidin itu sebelum atau setelah ETSA, saya sih aplikasinya setelah ETSA karena mau menginaktivasi MMP yang teraktivasi karena proses ETSA. Kalau saya aplikasi sebelum dan sesudah, boleh? Ya boleh-boleh aja sih, tapi kan jadi boros. Dan utamanya setelah ETSA, boros. Klinik saya kan banyak duitnya, bebas dong. Sombong amat.